Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Pagi luar biasa. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Negeri Malang. Hebat bermartabat. Terima kasih anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul bermuajah di majelis yang insyaallah penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Dalam mapel anti baik anak sekalian, saya presensi dulu ya. Alda Aulia, Alfia Setianisi, Ari Novita Nawati. Baik anak sekalian, hari ini kita bertemu dengan materi yang baru ya. Materi anti korupsi yang judulnya nanti tentang kedisiplinan ya. Sebelum Pak Sifron masuk ke materi kedisiplinan, bagaimana kabarnya semua? Yang hadir loh ya, saya tidak tanya yang hadir karena jelas-jelas banyak sekali yang izin sakit ya. Jadi saya tanya kalian yang sedang hadir di sini. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Bukan satu tangan buat kalian semua. Kalian siswa-siswi SMK Negeri Malang yang luar biasa ya. Karena yang hadir hari ini insya Allah mereka yang akan bertambah ilmunya ya, yang diberikan tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga hari ini kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat barokah di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Baik anak sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang materi anti korupsi yang berjudul kejujuran. Jadi pentingnya bagi kita semua untuk selalu bersikap jujur kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Kalau kita tidak bisa jujur kepada diri kita sendiri, maka dampaknya kita juga tidak akan bisa jujur kepada orang lain. Contohnya, jujur pada diri sendiri kemarin apa contohnya? Salah satunya adalah apa? Kita mau bertanggung jawab, itu artinya kita jujur pada diri sendiri ya. Bertanggung jawab terhadap apapun yang sudah kita lakukan. Jangan kemudian kita berbuat sesuatu tapi kita menutupinya, tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan kita ya. Baik anak sekalian, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya. Materi anti korupsi tentang disiplin. Nah, sebelum Pak Sifron jelaskan, kalian tahu apa itu disiplin? Versi kalian, apa itu disiplin? Rajin, tepat waktu, apa lagi? Menaati peraturan, terus apa lagi? Konsisten, apa lagi? Boleh ya? Apa? Menjalankan tugas sesuai dengan waktunya ya. Baik, kita sekarang coba jelaskan ya lewat tulisan yang sudah Pak Sifron buat ya. Pengertian disiplin. Pak Sifron tak ada sini saya sambil lihat. Disiplin merujuk pada kesediaan seseorang untuk mengikuti aturan, menjaga keteraturan dan konsisten dalam menjalankan tugas. Nah, seperti yang tadi kalian sampaikan ya, konsisten dalam menjalankan tugas. Disiplin juga mencakup kemampuan untuk mengendalikan diri dan melakukan hal-hal yang diperlukan saat diperlukan. Sekarang manfaat disiplin.
kesuksesan dan pencapaian. Disiplin membantu dalam mencapai tujuan dan meraih kesuksesan, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Betul sekali ya. Kalau kita tidak disiplin, di mana kita akan mencapai suatu karir kita? Contoh, kita mau bekerja, contoh kecil ya, mau bekerja, melamar pekerjaan. Ketika sudah dikasih waktu tenggang waktu 1 minggu oleh sebuah perusahaan industri, mulai tanggal 1 sampai tanggal 7, tapi kalian mulai lelek dalam mengerjakan proposal dan sebagainya, sesuai tanggal akhirnya tim pada tanggal 7 terakhir mau dikirim ke industrinya, di perusahaannya, tiba-tiba di sana sudah memenuhi kuota. Nah, itu dampak pertama ya atas apa? Ketidakdisiplinan kita. Kalau mau disiplin, jauh-jauh hari sudah dipersiapkan ya. Mulai tanggal 1 langsung sudah dikirim. Mumpung belum ada yang daftar di perusahaan tersebut. Insya Allah itu peluang menjadi peluang besar bagi kita. Betul nggak? Nah, di sini ya kita akan sulit untuk mencapai kesuksesan ya. Nah, kalau kita disiplin, maka manfaatnya kan mudah sekali dalam mencapai kesuksesan dalam berkarir, dalam kehidupan dan sebagainya. Yang kedua, peningkatan kinerja. Dengan disiplin, seseorang dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas secara signifikan. Nah, ketika kalian mengerjakan tugas, contoh ada PR atau apa ya. Kalau sudah kalian hari ini, yang kalian kerjakan hari ini, besok kalian bisa mengerjakan tugas yang lain. Sebaliknya, ketika kalian tidak disiplin dalam mengerjakan tugas, ya, maka tugas akan menjadi menumpuk. Betul? Ya. Contoh, hari ini ada tugas dari matematika, belum kalian kerjakan. Besok ada tugas dari IPA, belum kalian kerjakan. Besok lagi ada tugas dari bisnis digital, belum kalian kerjakan, maka akan menumpuk jadi satu. Ketika hari waktu batas untuk mengumpulkan tugas belum kalian kerjakan, maka di situ akan terbengkalai segala tugas kalian ya. Di situ akan sebaliknya dari ini, tidak bisa meningkatkan kinerja kalian, akan lelet, bisa malas ya, timbul rasa malas mengerjakan dan sebagainya. Di situ tidak akan bisa meningkatkan kinerja kalian. Nah, sebaliknya ketika kalian dengan disiplin kerja, maka akan meningkat. Sekarang dikerjakan. Oh, besok ada tugas, ya dikerjakan lagi. Sudah selesai, lanjut ada tugas lagi, langsung dikerjakan lagi ya, secara cepat. Nah, di situ akan meningkatkan kinerja kalian. Ya. Baik. Yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan. Disiplin membantu dalam menjaga kesehatan fisik dan mental seseorang. Betul sekali ya. Ketika tugas sudah dikerjakan, di situ mental kalian akan terjaga dengan baik, mental akan menjadi sehat. Sebaliknya, ketika kalian menumpuk tugas, tidak dikerjakan sampai menuju sabar, di situ mental kalian akan kena. Betul nggak? Tugas banyak menjadi beban mental, mikir terus ya, oh tugas siji belum selesai, tugas kedua belum selesai, akhirnya tugas sabar, di situ mental kalian kena, akhirnya kesehatan menjadi terganggu. Betul? Ada yang pernah merasakan? Ada yang pernah merasakan seperti itu? Tidak. Alhamdulillah. Berarti kalian luar biasa. Kalian siswa-siswa yang luar biasa, bisa mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin, memanage tugas dengan baik. Ya. Ini pernah ya dilakukan oleh murid seperti yang lain, bukan di sini, bukan di SMK Negeri Palang. Pernah. Karena saking banyak tugas yang menumpuk, dia lupa nggak mengerjakan terus karena di rumah hanya main gadget, HP terus ya. Di samping main HP, main ngopi dan sebagainya. Kemudian dia down karena pada hari untuk mengumpulkan tugas dia belum selesai. Down dipikirkan terus, akhirnya dia menjadi kena mental, kemudian sakit sampai beberapa hari, tapi nggak sampai meninggal ya, hanya sakit saja. Next Pak, prinsip disiplin. Yang pertama konsistensi. Ya, prinsip pertama konsistensi, menjaga keteraturan dan keteguhan dalam bertindak. Ya. Harus teratur dan teguh.
Kemudian yang kedua, pengendalian diri, mampu mengontrol perilaku dan keputusan yang diambil. Yang ketiga, tanggung jawab, memegang komitmen dan bertanggung jawab pada tugas dan kewajiban. Ini prinsip dari disiplin. Lanjut Pak. Faktor yang mempengaruhi disiplin: lingkungan, motivasi, kesehatan mental. Yang pertama, lingkungan kerja atau belajar dapat mempengaruhi tingkat disiplin seorang. Betul nggak? Kalian, kalau circle kalian ketika belajar seperti ini di lingkungan sekolah ya, sama teman-teman kalian yang notabene malas ya, di situ kalian akan juga malas untuk mengerjakan tugas maupun job desk yang diberikan oleh bapak ibu guru. Betul nggak? Demikian pula ketika di tempat kerja, ketika kalian besok di tempat kerja, kok kalian circle-nya sama teman-teman kalian yang malas kerja, malas mengerjakan tugas, lemot, kalau mengerjakan dikasih tugas apa lemot ya, di situ kalian juga akan lemot ikutan teman-teman kalian. Senangannya gampang, gampang. Paling baiknya mari untuk contekan gampang. Nah, kalau kamu berarti kerjaan seperti itu, akhirnya efeknya apa? Ke dalam diri kalian sendiri timbul rasa malas yang berlebihan. Yang kedua, motivasi. Ketertarikan pada tujuan yang ingin dicapai mempengaruhi tingkat disiplin seseorang. Ketertarikan kalian dalam mengerjakan tugas, ya, kemudian apapun di situ akan menjadikan motivasi semangat kalian untuk disiplin, untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi tugas kalian. Kemudian yang ketiga, kesehatan mental. Kesehatan mental yang baik mendukung tingkat disiplin yang optimal ya. Ini kesehatan mental. Di samping kalian juga menjaga kedisiplinan kalian, kesehatan mental ini sangat penting sekali ya. Dari kesehatan mental di situ akan tercipta banyak tingkah gerak-gerik maupun perbuatan kalian yang di situ banyak mencerminkan kedisiplinan ya. Strategi untuk meningkatkan disiplin. Yang pertama, menetapkan rencana dan tujuan yang jelas. Jadi sebelum kalian contoh disiplin berangkat sekolah ya, kalian siapkan waktunya. Oh sekarang baru jam 5:30. Tanya tadi persiapan tak sarapan dulu, sarapan, mandi, kemudian nyetrika baju ya. Ini sangat penting sekali untuk merencanakan kedisiplinan. Kalau kalian belum siap, contoh bangun wes gak subuh, atau subuh ya, subuh tapi tidur lagi. Jam 6 baru bangun, baru mandi, kemudian sampai 6:30 baru nyetrika baju dan sebagainya. Dampaknya apa kira-kira? Kalian akan telat sekolah, berarti kurang dalam perencanaan, betul? Nah itu pentingnya perencanaan ya. Strategi yang pertama. Strategi yang kedua, konsistensi. Konsekuen dalam menjalankan rutinitas yang mendukung disiplin, konsistensi, terus menerus ya, harus dipertahankan. Kalian kalau biasanya berangkat ke sekolah jam 6 biar tidak terlambat, ya kalian harus biasakan jam 6 terus harus berangkat ya. Sudah berangkat ke sekolah biar tidak terlambat. Kalau kalian nggak konsisten, kemudian kalian berangkat coba-coba berangkat 6:30 berangkat, rumah saya dekat aja kok, naik sepeda tiba-tiba banyak kobos, apa kira-kira yang terjadi? Pasti terlambat. Itu efek karena kalian nggak konsisten. Biasanya berangkat jam 6, tiba-tiba kalian berangkatnya 6:30 coba-coba, akhirnya terlambat. Yang ketiga, strategi yang ketiga, belajar dari kegagalan. Melihat kegagalan sebagai kesempatan yang memperbaiki diri. Ketika sampai ternyata pernah, ini masih kaitannya dengan berangkat sekolah ya. Ternyata waktu kalian berangkat 6:30 kok terlambat kan? Ini berarti kegagalan ya. Berarti besok saya tak lebih pagi ya, jam 6 lah, atau 5:30 setidaknya, biar di sekolah saya bisa nyantai, bisa sarapan dan sebagainya. Nah, belajar dari
kegagalan. Ini adalah strategi dalam kedisiplinan. Dari sini paham? Contoh-contoh penerapan disiplin. Yang pertama, bangun pagi. Kedisiplinan dalam menentukan waktu bangun pagi membentuk kebiasaan yang positif. Bangun pagi, subuh ya. Sholat subuh semua, libur nak? Ada yang libur? Ada. Kalau libur ya tetap bangun pagi ya, jangan dulu libur kemudian bangunnya jam 6 aja Pak, saya libur gak sholat subuh, jangan ya. Tetap bangun pagi jam 5 lah ya. Maksimal jam 5 sudah bangun, kemudian persiapan mandi, persiapan sarapan, kemudian nyetrika baju dan sebagainya ya. Yang kedua, rutinitas kerja, menjaga keteraturan dan fokus dalam menjalankan tugas sehari-hari. Rutin, menjaga keteraturan dan fokus dalam menjalankan tugas sehari-hari. Jadi tiap kali kegiatan yang sudah kalian lakukan, kalian rutinkan ya, rutinkan mulai dari bangun pagi, kemudian ketika di tempat kerja, tempat sekolah maupun ketika pulang dirutinkan biar kalian tidak banyak waktu yang terbuang atau terbuang sia-sia karena hal-hal yang kalian abaikan. Yang ketiga, pelaksanaan proyek. Ketentuan dalam menyelesaikan proyek sesuai jadwal yang ditentukan. Nah, ketika ada tugas atau proyek ketika kalian bekerja ya, kok kalian dikasih tugas hari apa, targetnya sampai apa, lakukan sesuai dengan target, sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh perusahaan. Atau kalau dalam tugas sekolah yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru ya, sesuaikan, selesaikan sesuai target tugasnya. Tantangan dalam menjaga disiplin. Yang pertama prokrastinasi. Apa itu? Biasaan menunda-nunda tindakan yang perlu dilakukan. Ya. Biasaan kalian yang biasa menunda-nunda kegiatan ya, dilakukan. Itu tantangan bagi kita. Kadang dikasih PR yang semestinya dikumpulkan besok, soal tak nyontoh teman saya aja lah. Itu kan kebiasaannya tidak baik ya. Yang kedua, gangguan lingkungan. Faktor-faktor eksternal yang mengganggu fokus dan konsentrasi. Yang ketiga, ketidaktegasan, kurangnya komitmen dan kejelasan dalam mengikuti rencana disiplin. Kurangnya komitmen dalam diri kita. Ini kita sendiri yang melakukannya. Kurangnya komitmen pada kita sendiri. Yang kedua adalah tantangan. Memanfaatkan tantangan sebagai peluang untuk menguatkan disiplin. Neono berat tugas terberat apapun tetap dilakukan ya, karena itu bagian dari tantangan kalian di dunia sekolah maupun di dunia kerja. Jangan sekali-kali menghindari tantangan ya. Tindakan selesai masalah seseorang ketika menghindari tantangan, harus dihadapi, diselesaikan. Berikan dukungan, dukung diri sendiri dan berikan pengakuan atas kemajuan yang dicapai. Jadi kita sendiri harus kita hargai sendiri. Saya berhasil, alhamdulillah akhirnya bisa sampai seperti ini. Sekarang Mas Imran ingin menunjukkan satu film, ya, film pendek. Tolong dilihat ya. Ini ada beberapa hal yang penting yang perlu kalian ambil hikmahnya. Kalau kalian bisa ambil hikmah yang lebih banyak dari film ini, insya Allah kalian akan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Akhirnya dia memutuskan jalan kaki ke tempat kedudukannya. Dia sampai di kelas, tapi temennya sudah duduk manis semua ya. Sampai teman-temannya lalu ada temennya juga dia. Disiplin waktu. Nah, terima kasih. Kita sedikit film ya, cuplikan film pendek tentang kedisiplinan. Silakan anak sekalian. Sekarang ada tugas kecil buat kalian. Kalian nanti saya bentuk sebuah kelompok, nanti jadi 4 kelompok ya, 4 kelompok. Kemudian kalian ambil manfaat, contoh perilaku yang bisa kalian ambil, perilaku yang positifnya ya. Positifnya apa saja
saja dalam film tersebut, dan juga negatifnya, perilaku negatifnya juga kalian catat bisa di kertas maupun di yang lainnya ya. Nanti satu kelompok cukup buat satu saja, kemudian nanti kalian ke depan untuk presentasi dari hasil diskusi kalian masing-masing kelompok. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita bagi kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kelompok, silakan geser ke sana untuk diskusi tentang film tadi. Sana geser ke sana, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Tanya apa? Silakan yang mau tanya. Tanya apa? Tanya apa? Oke, kalau sudah selesai semua kita lakukan presentasi ya, masing-masing kelompok ya. Kalian bacakan dari hasil diskusi yang kalian diskusikan bersama. Baik, kelompok 1 silakan ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hal positif dan negatif dari pembelajaran anti korupsi. Hal positif yang bisa kita ambil dari video tersebut adalah kita bisa mengetahui arti penting dari kedisiplinan, karena dengan disiplin kita bisa mendapatkan banyak keuntungan seperti disiplin masalah waktu. Kita harus disiplin masalah waktu. Karena apa? Karena kita bisa menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan atau tidak kita rencanakan sebelumnya. Dan juga kita dapat mengambil pelajaran dari kedisiplinan masalah waktu. Hal negatif yang bisa kita ambil yaitu jika kita tidak disiplin, yaitu kita bisa mendapati hal-hal yang tidak kita inginkan sebelumnya dan akan mendapati hal-hal negatif lainnya seperti tidak tepat waktu atau lainnya. Jadi kita harus peduli tentang kedisiplinan dan kita harus menerapkan sikap disiplin dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyimpulkan tentang video yang ditayangkan tadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Rahmat. Ya. Nama saya Abdul Masro. Nama saya juga Sejah Yudita. Nama saya Alvia Setianingsih. Dari video tadi, di sisi positifnya yaitu dia mengingatkan rekan kerjanya untuk datang tepat waktu. Dia juga mau mencari solusi dan tidak putus asa atas rintangan yang dihadapinya. Di sisi negatifnya, itu dia tidak merencanakan datang lebih awal sebelum jam masuk karena musibah atau rintangan itu tidak ada yang tahu. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak sekalian ya. Masih semangat? Masih semangat? Semangat lagi? Lagi. Luar biasa. SMK? Bisa. SMK? Bebas. Apa yang negeri Bambang? Bebas. Baik, anak sekalian, tidak terasa ya, pertemuan kita sudah di penghujung acara. Tapi sebelumnya kita simpulkan bersama bahwasanya pembelajaran hari ini tentang disiplin. Tentunya banyak sekali poin penting yang bisa kalian ambil dari tadi yang Pak Sifron sampaikan dan juga tadi ketika kalian lihat filmnya
ya. Filmnya banyak sekali kesimpulan-kesimpulan yang berbeda dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4. Tapi ketika kesimpulan tadi dijadikan satu, maka itu akan menjadi komplit kesimpulannya ya. Ada yang di sini. Yang A tadi gimana? Kelebihan pentingnya untuk mempersiapkan waktu supaya tidak terlambat. Disiapkan segala sesuatunya. Nah, rangkuman yang sudah kalian buat mestinya kalian simpan dengan baik, kalian share ke teman-teman kalian untuk menjadi pembelajaran kita bersama. Baik, kita simpulkan bersama ya. Jadi pentingnya suatu disiplin. Mulai dari film yang tadi ditayangkan oleh Pak Semprot ya. Berangkat tadi jangan sampai di pasno jamnya, betul nggak? Betul nggak Tiara? Ya. Berangkatnya jangan dipaskan ya. Tadi orangnya melihat pengumuman kaget ya tuh. Jam 11 harus nyampe di aula tempat pendidikan. Tapi dia lihat jamnya jam 11 kurang 15. Akhirnya tergesa-gesa ya. Tergesa-gesa. Belum lagi menyiapkan contoh sepedanya. Barangkali ada yang mogos atau belum disiapkan langsung dipakai. Akhirnya di jalan malah kena halangan rintangan berupa apa? Rantainya los. Ya. Belum lagi bannya lobos. Betul nggak? Nah, andaikan kalau dia waktunya sudah dipersiapkan, katakanlah 1 jam sebelum dimulai pembelajaran dia sudah berangkat, sudah persiapan. Sebelum berangkat pun dia sudah ngecek perlengkapannya, ngecek sepedanya. Apakah ada yang rusak? Apakah ada bannya sudah full atau sudah kempes ya? Dicek semuanya, segala sesuatunya dicek. Setelah selesai baru berangkat. Ya. Lah, dilalah di sebuah pertengahan perjalanan kok terjadi halangan berupa kompos dan sebagainya. Lah, karena punya banyak waktu 1 jam ya sebelum acara dimulai, bisa punya banyak persiapan. Di tenggal mungkin cukup ya. Kalau nambah ban paling kurang lebih 15 menit lah ya, paling lama ya. Nah, masih banyak waktu untuk jangan sampai terlambat di tempat pendidikan. Karena apa? Kebetulan di film tadi kan tempat pendidikannya apa? Membiasakan sudah siap peserta didiknya sebelum dimulai pembelajaran. Contohnya seperti kalian SMK Negeri Palang sudah siap pembelajaran sebelum jam 7. Artinya apa? Kalian jam 6.45 sudah dipersiapkan, sudah masuk semua di sini dan melakukan apel sampai 10 menit ke depan. Kemudian sebelum jam 7 kalian sudah masuk ke kelas untuk memulai pembelajaran. Itulah pentingnya sebuah kedisiplinan. Makanya sekolah kita menerapkan kedisiplinan, mulai kedisiplinan berangkat sekolah ya. Jam 6.45 sudah di sekolah untuk melakukan apel, sehingga ketika selesai apel langsung dimulai pembelajaran jam 7 ya. Baik, dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi buat kalian? Nah, minggu depan kita akan bertemu kembali ya dalam materi yang sama, materi anti korupsi dengan judul yang berbeda. Hari ini kita disiplin, besok kita ketemu di judul yang berbeda. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua dan kita diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat barokah fid wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Kita tutup dengan Fatihah. Al-Fatihah. Demikian dari Pak Semprot cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.